Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah binatang itu meledak, Xiaoyan kemudian mengangkat tangannya untuk menangkapnya di tengah badai. Dengan pelajaran dari masa lalu, dia tidak terpengaruh oleh kekerasan tubuh binatang itu. Jadi kali ini, di pasir kuning, ada batu emas tertinggal seperti binatang buas di kehampaan sebelum meledak. Setelah kembali ke Bahtera Dewa kuno, Xiaoyan mengeluarkan yang dia peroleh sebelumnya dan memastikan bahwa keduanya berasal dari objek yang sama. Dan bentuknya kira-kira sama dengan jenis kristal dari binatang yang dibunuh Xiaoyan sebelumnya. Ini bukanlah inti binatang. Dan binatang buas di sini akan menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu ketika dihadapkan pada bahaya hidup atau mati. Setelah saya pertama kali membunuhnya, sejauh yang saya tahu mereka semua sangat beracun. Tapi jika itu hanya salah satu dari para binatang yang ada di sini, itu berarti ada induknya. Jadi tidak ada gunanya jika kita membunuhnya. Tapi jika setiap kepala binatang ini memiliki kristal emas ini, jadi kristal ini memiliki perannya. Oleh karena itu, mari kita mulai. Semuanya, latihan kalian semua akan dimulai dari sini. Sambil menjelaskan, Xiaoyan memandang semua orang dari tim Fearless. Sebenarnya binatang di tingkat manusia ini tidak terlalu berbahaya, dan yang terbaik adalah semua orang harus mencari pengalaman bertarung. Hanya saja setiap orang juga harus membentuk tim untuk mencari ke depan. Lagi pula, kita tidak tahu apa bahaya seperti apa di sini. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat diselesaikan, Anda harus segera hancurkan token Gyo ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan membagikan token Gyo ke tangan semua orang. Karena meskipun binatang ini tidak terlalu luas, dan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia bisa menggunakan metode merobek ruang kekosongan, sehingga dia bisa mencapai tim lain hampir secara instan di bintang ini. Sehingga dia bisa menjamin keselamatan kelima anggota tim. Setiap orang diperbolehkan berlatih di sini untuk sementara waktu, meskipun kita tidak tahu apa fungsi kristal emas ini. Semua orang tetap mengumpulkannya sebanyak mungkin. Setelah memberi perintah, Xiaoyan segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan membagikannya kepada semua orang. Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan lebih kuat dari semua orang di tim dan di masa lalu. Xiaoyan juga pernah dirawat oleh semua orang, jadi sekarang Xiaoyan harus bisa melindungi semua orang sepenuhnya. Pada saat ini, kelima anggota tim mengenakan baju besi dewa palsu yang dimodifikasi oleh Ding Yue. Oleh karena itu, pertahanan serta kekuatan tempurnya semua orang bisa ditingkatkan secara signifikan. Jadi dari sudut pandang keamanan mereka, Xiaoyan tidak terlalu khawatir dengan binatang buas ini. Tetapi makhluk lain yang berada di sini setidaknya berada pada tingkat keabadian kaisar. Namun selalu ada bahaya dalam berlatih. Jika tidak ada bahaya, bagaimana mereka bisa berlatih untuk menjadi lebih kuat? Segera Bahtera Dewa kuno mendarat di tanah dan menemukan tempat acak sebagai markas. Kemudian tim Fearless segera membentuk tim dan meninggalkan Bahtera Dewa kuno. Kemudian mereka masuki bintang yang dipenuhi pasir kuning dan angin kencang. Pada saat yang sama, avatar Yuan Shen juga keluar dari dalam bayangan Xiaoyan. Kemudian dia keluar dari Bahtera Dewa kuno dan bergegas langsung menuju pusat bintang. Adapun Xiaoyan, dia juga masuki pasir kuning bersama Ye Beijing. Segera kekuatan jiwa Yu Jing Xiaoyan menyapu ke segala arah. Namun pasir kuning ini memiliki efek menghalangi kekuatan jiwa, sehingga binatang buas dapat bersembunyi di pasir kuning tersebut dan menghilang. Setelah Xiaoyan, Ye Beijing dan Xiao Yueli masuk ke pasir kuning, binatang buas itu terus muncul dari waktu ke waktu. Namun pertarungannya tidak terlalu sulit, karena dengan kekuatan Xiaoyan dan yang lainnya, mereka bisa membunuh binatang buas itu dengan mudah. Hanya dengan mengangkat tangannya.
Saat mereka bertiga mencari binatang tanpa tujuan, tiba-tiba beberapa aura mendekat dengan cepat. Jadi Xiao segera bersiap untuk berperang. Bagaimanapun orang-orang yang masuk ke tempat ini lebih dalam bahaya dibandingkan para binatang yang mengincarnya. Semuanya, kami tidak memiliki niat buruk dan kami di sini untuk mengajak kalian untuk kerjasama, kata salah satu dari 3 sosok yang muncul di pasir kuning. Dan tim ini juga mirip dengan tim Xiao, karena mereka beranggotakan seorang pria dengan 2 wanita. Namun kedua wanita yang dibawanya terlihat agak aneh pada pandangan pertama. Salah satunya berbibir ungu dan ular berbisa terjerat di tubuhnya, sedangkan yang lainnya berambut acak-acakan dan berkulit pucat, diam dan sunyi seperti kura-kura batu. Mendengar itu, Xiao sedikit mengernyit, sehingga pria itu sedikit menangkupkan tinjunya dan memandang Xiao dengan hati-hati. Adapun Ye Beijing dan Xiao Yueli di belakang Xiao, mereka mengabaikannya karena pria itu tidak merasakan aura yang terpancar dari Ye Beijing dan Xiao Yueli. Jadi pria itu merasa bahwa Xiao adalah orang yang terkuat di antara ketiga orang di depannya. Setelah pria itu memandang Xiao sambil tersenyum, dia segera berkata, "Saudaraku, meskipun monster di bintang ini terlalu lemah, tapi jumlah kristal waktu dan ruang yang tersedia terlalu sedikit. Tapi saya tahu bahwa ada binatang buas yang lebih kuat di bintang, dan itu adalah binatang buas tingkat menengah. Jika Anda bisa membunuhnya, Anda bisa mendapatkan ratusan kristal ruang dan waktu dalam sekejap." Kristal waktu dan ruang? Xiao tertegun saat mendengar ini, karena dia baru pertama kalinya mengetahuinya. Tapi seperti namanya, itu pasti kristal emas yang tertinggal setelah binatang yang dia bunuh, sebelum meledak menjadi kristal ruang dan waktu. Adapun level yang ditandai pada gulungan yang ditinggalkan oleh ratu, Xiao juga memahami bahwa itu tidak mengacu pada level binatang atau ruang, tetapi pada level ruang pada binatang. Jadi, jika kita bergabung, menurut saya ada kemungkinan kecil bagi kita untuk membunuhnya. Jika saudaraku tertarik, kita dapat berbicara secara detail. Anda dan saya sama-sama berada di keabadian tingkat ketiga, dan saya 70% yakin jika kita bekerja sama, kita dapat membunuhnya. Pria itu terus berkata dengan serius. Namun ekspresi Xiao acuh tak acuh dan alisnya sedikit terangkat. Kemudian dia bertanya, "Masih ada 30% variabel. Jika Anda tidak bisa membunuhnya, Anda hanya bisa mundur. Bagaimanapun ruang di sini sangat bahaya." Dengan kekuatan puncak keabadian tingkat keempat, mereka mungkin memiliki beberapa cara. Oleh karena itu, dengan kekuatan saya sekarang, saya masih membutuhkan saudaraku untuk bergabung agar memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Pria itu berkata dengan getir, "Saya tidak tertarik, jadi Anda bisa mencari orang lain." Xiao segera menolak, karena meskipun pria itu terlihat tulus, tapi ada kelicikan yang tersembunyi di matanya. Tapi karena orang ini memilih untuk bergabung dengan Xiao, jadi pasti ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Namun meskipun Xiao tidak takut padanya, karena Ye Beijing ada di sisinya, tapi Xiao tidak bisa mengandalkan orang lain dalam segala hal. Apalagi Xiao ingin menggunakan Ye Beijing sebagai kartu truf. Jadi kalaupun yang dikatakan orang tersebut benar, Xiao harus memperhatikannya. Lagi pula Xiao memiliki kemampuan untuk membunuh binatang itu sendiri. Jika tidak, Xiao pasti tidak akan mengambil resiko. "Saudaraku, tunggu sebentar. Binatang buas ini tidak mudah ditemukan dan saya tahu lokasi tepatnya. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Anda untuk menemukannya." Jelas pria itu tidak tahu bahwa Xiao memegang gulungan peta dari ratu di tangannya dan segala sesuatu yang ada di sini telah ditandai untuknya. "Jadi, Anda telah membawa orang lain ke sana sebelumnya dan mereka mati dalam pertempuran?" Xiao menatap pria itu dengan mata tajam dan sedikit menyipitkan matanya, karena Xiao bisa menebak dari perkataan pria itu. Jadi Xiao bertanya seperti itu. "Sejujurnya, saya memang pernah mencobanya sebelumnya,
Jadi saya cukup familiar dengan binatang buas ini. Tapi dengan kekuatan sekarang, saya pasti tidak akan bisa mengalahkannya lagi. Pria itu berkata dengan serius, seolah ingin sekali mendapatkan bantuan dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan ragu-ragu sejenak, dia kemudian mengangguk sedikit. Oke, tapi tolong beri saya waktu, kata Xiaoyan dengan setuju, karena dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan pria itu. Saudaraku, ada juga saudara Chong Ruo yang akan membantu dan dia juga akan siap kapan saja. Saat berbicara, sudut mulut pria itu sedikit terangkat. Anda juga berencana mengundang orang lain? Xiaoyan menatap pria itu dan sepertinya bisa memahami pikiran lagi. Tentu saja kita harus memiliki kekuatan yang cukup jika kita ingin memastikan segalanya. Yang paling aman adalah menemukan orang kuat yang berada di keabadian dewa tingkat ketiga. Pria itu berpikir sejenak dan segera menjawab. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Minute sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.